Kalian akan melihat Tuhan kalian, sama seperti kalian melihat bulan purnama ini. Perbandingannya sangat jelas. Sebagaimana kalian tidak perlu berdesak-desakan atau saling menghalangi untuk menatap bulan yang terang benderang di langit malam yang cerah, demikian pula kalian akan melihat Tuhan kalian. Perbandingannya terletak pada kejelasan pandangan orang-orang yang melihat bulan dan orang-orang yang melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang akan berdesak-desakan, tidak ada seorang pun yang akan berdebat atau merasa ragu untuk melihatnya. Setiap orang akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang nyata dan memuaskan. Nikmat terbesar dari jannah atau surga bukanlah jannah itu sendiri. Nikmat terbesar dari jannah bukanlah istana-istana megah, sungai-sungai yang mengalir, atau buah-buahan yang lezat di dalam jannah. Meskipun semua itu adalah nikmat yang luar biasa, namun itu hanyalah makhluk ciptaan. Melainkan, nikmat terbesar dari jannah adalah sesuatu yang bahkan jauh lebih agung dari jannah itu sendiri, sesuatu yang menjadi sumber dari segala kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan Al-Husna, yang merupakan nama lain dari jannah, tempat segala kebaikan terkumpul. Mereka akan mendapatkannya dan mereka akan mendapatkan ziyadah." Apa yang mungkin bisa lebih dari jannah yang penuh dengan segala kenikmatan abadi? Apa yang bisa melampaui kesempurnaan surga? Nabi kita menjelaskan ayat ini. Beliau menafsirkan makna tambahan tersebut dan bersabda, "Ketika penghuni jannah telah memasuki jannah dan menikmati segala fasilitasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada mereka dengan penuh kasih sayang, 'Wahai hamba-hambaku, apakah kalian bahagia? Apakah kalian puas dengan apa yang aku berikan?' Para penghuni jannah akan menjawab dengan penuh syukur, 'Ya, tentu saja ya Allah, kami sangat bahagia.' Allah akan berfirman kembali, 'Wahai hamba-hambaku, adakah hal lain yang kalian inginkan? Apakah ada sesuatu yang kurang?' Orang-orang jannah akan berkata dengan penuh keheranan, 'Dan apa lagi yang kami inginkan lebih dari ini ya Allah? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka, dan memasukkan kami ke dalam syurga ini? Apalagi yang bisa kami inginkan selain kenikmatan yang sempurna ini?' Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap tabir yang menutupi dirinya dan mereka akan memandang wajahnya secara langsung. Dan seketika itu mereka sadar bahwa mereka tidak akan diberi sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih mulia daripada memandang wajahnya. Segala kenikmatan fisik syurga seakan terlupakan di hadapan keagungan wajah Sang Pencipta. Dan inilah ziyadah, tambahan yang dibicarakan Al-Quran. Inilah puncak dari segala harapan yang disabdakan Nabi. Inilah hal yang harganya jauh lebih mahal dan lebih berharga dari sekedar jannah beserta isinya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang intinya mengingatkan bahwa kalian hanya membelanjakan harta kalian yang terbaik semata-mata untuk melihat wajah Allah. Motivasi tertinggi seorang mukmin bukanlah pujian dunia, melainkan kerinduan untuk menatap wajahnya. Kalian membelanjakan harta kalian, bersedekah dan berinfak untuk melihat wajah Allah. Allah berfirman, kalian berbuat baik kepada kerabat kalian, menyambung silaturahmi, semua itu demi melihat wajah Allah. Allah berfirman tentang bersabar. Mereka bersabar dalam ketaatan dan menahan diri dari maksiat demi satu tujuan agung, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan Al-Quran memberitahu kita sebuah transformasi fisik yang indah, bahwa ketika kita melihat wajah Allah, ketika pandangan kita tertuju pada wajah Allah, wajah-wajah kita akan menjadi cerah dan bersinar karena memantulkan cahaya keagungannya. Kita semua tahu ayatnya. Pada hari itu, wajah-wajah akan berseri-seri. Mereka akan bersinar terang, penuh dengan kegembiraan dan cahaya.
Mengapa? Karena mereka akan memandang Tuhan mereka. Cahaya Allah memberikan kemuliaan pada wajah hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memandang wajah Allah adalah nikmat terbesar, puncak dari segala cita-cita yang diberikan kepada kita. Dan wajah itu telah digambarkan dalam Al-Quran sebagai wajah yang memiliki jalal dan ikram. Jalal berarti keagungan, kekuasaan yang mutlak. Jalal berarti kehormatan yang tak tertandingi. Jalal berarti kebesaran yang membuat segalanya menjadi kecil. Dan ikram berarti kemuliaan dan kedermawanan. Wajah Allah adalah wajah kehormatan dan wajah kemuliaan. Mengapa disebut demikian? Karena siapapun yang diizinkan melihat wajah itu telah dimuliakan derajatnya melebihi siapapun. Siapapun yang melihat wajah itu telah diberi kehormatan dan kemuliaan tertinggi yang tidak akan dimiliki orang lain yang terhalang dari pandangan tersebut. Dan wajah Allah itu kita tidak akan sanggup melihatnya di dunia ini dengan mata fisik kita yang lemah. Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul yang mulia, pernah meminta untuk melihatnya. Tetapi Allah berfirman, "Engkau tidak memiliki kekuatan itu. Engkau tidak memiliki kapasitas fisik, kekuatan itu, kemampuan itu untuk menahan manifestasi keagungan Allah di dunia. Itu adalah sesuatu yang hanya disiapkan dan dimungkinkan di kehidupan selanjutnya, akhirat, di mana fisik manusia telah disempurnakan." Dan ada sebuah hadis terkenal dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari bertanya tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi naik menembus langit dan beliau pergi ke tempat yang lebih tinggi dari posisi malaikat Jibril. Jibril membawanya naik hingga batas tertentu dan Jibril berkata, "Aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Sayapku akan terbakar jika aku melangkah lebih jauh. Sekarang engkau harus pergi sendiri. Aku tidak diizinkan melewati titik ini." Maka Nabi pergi lebih tinggi, masuk ke hadirat ilahi, lebih tinggi daripada makhluk ciptaan manapun yang pernah ada. Kemudian setelah peristiwa agung itu, beliau kembali turun ke bumi. Abu Dzar bertanya kepadanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ini tercatat dalam riwayat Imam Muslim, sebuah hadis yang sangat indah, hadis yang sangat menarik dan penuh misteri. "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Saat engkau berada di sana, apakah engkau melihat Tuhanmu secara langsung?" Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jujur tentang keterbatasan pandangan di dunia ini. "Ada cahaya di mana-mana. Bagaimana aku bisa melihatnya? Yang kulihat hanyalah cahaya yang meliputi segalanya. Bagaimana aku bisa melihat zatnya secara langsung?" Cahaya apa yang beliau bicarakan? Cahaya apa ini yang menghalangi pandangan beliau? Nabi kita menjelaskan dalam hadis lain. Beliau mengklarifikasi hakikat cahaya ini dalam hadis lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Muslim juga. Dan di dalamnya beliau bersabda, "Allah memiliki hijab. Hijab Allah adalah cahaya. Allah memiliki hijab. Dengan hijab yang kita maksud adalah penutup atau tabir yang membatasi." Apa hakikat hijab itu? Kalian lihat, bagi kita manusia di dunia, hijab atau pakaian itu biasanya menutupi keindahan tubuh. Hijab itu menutupi keindahan dan membungkus keindahan itu agar tidak terlihat. Namun, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasinya berbeda. Hijab itu sendiri adalah keindahan yang luar biasa. Dan apa yang tertutup di balik hijab itu berada di luar imajinasi. Apa yang ditutupinya berada di luar apa yang dapat dipahami atau ditampung oleh akal pikiran manusia. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hijab Allah adalah cahaya. Jika dia menyingkapnya di dunia ini, pancaran cahaya keagungan yang datang dari wajah Allah akan membakar dan menghancurkan segala sesuatu yang dipandangnya sejauh mata memandang." Keindahan itu, pancaran kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kuat dan dahsyat, sehingga makhluk ciptaan dengan fisik duniawi tidak akan sanggup untuk melihatnya tanpa hancur lebur. Jadi, ketika makhluk tidak sanggup melihatnya karena keterbatasan mereka,
Maka karena kasih sayang, rahmat bagi makhluknya, agar mereka tetap eksis, Allah telah menabiri dirinya dari kita di dunia ini. Tabir itu adalah bentuk perlindungan bagi kita. Dan apa tabirnya? Tabirnya itu sendiri adalah cahaya yang sangat terang. Jadi, ketika Nabi kita naik jauh ke atas saat Isra Mi'raj, beliau melihat manifestasi tabir Allah tersebut. Jadi ketika Abu Dzar bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat? Apakah engkau melihat Allah secara langsung?" Beliau menjawab sesuai dengan apa yang beliau alami. Di sana ada cahaya agung yang merupakan hijabnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dikaruniai nikmat terbesar ini. Semoga kelak di akhirat, mata kita yang penuh dosa ini diizinkan untuk menatap keagungannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga kalian untuk merenungi pesan ini. Alangkah indahnya jika kebaikan ini tidak berhenti di sini. Mari bantu sebarkan risalah ini dengan menekan tombol suka dan bagikan, agar lebih banyak jiwa yang tergerak untuk merindukan wajahnya. Dukungan kalian dengan cara berlangganan, subscribe, adalah semangat terbesar bagi kami. Silahkan tinggalkan doa, harapan, atau pengalaman kalian di kolom komentar. Semoga menjadi wasilah terkabulnya hajat kita bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.